Tolaki adalah salah satu suku yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat suku Tolaki mendiami daerah sekitar Kabupaten Kendari dan Kabupaten Konawe. Berdasarkan asal-usulnya, suku Tolaki berasal dari Kerajaan Konawe. Raja Konawe yang terkenal yaitu Halu Oleo. Masyarakat suku Tolaki percaya bahwa mereka berasal dari Yunan yang berasimilasi dengan penduduk setempat. Mata pencaharian suku Tolaki umumnya petani dan peladang yang andal. Mereka hidup dari hasil ladang dan sawah yang dilakukan secara gotong royong dan kekeluargaan. Seperti suku yang ada di Indonesia pada umumnya, mereka juga mempunyai tradisi menenun kain. Kain tenun Tolaki juga sudah terkenal dan menjadi primadona bagi pencinta kain tenun di Sulawesi Tenggara. Kain tenun Tolaki ini mempunyai beberapa macam motif, di antaranya motif bombana dan motif Tolaki. Di balik motif-motif ini, terdapat nilai-nilai tradisi dari suku Tolaki. Kecintaan masyarakat Tolaki terhadap tradisi menenun menjadi salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur. Bahkan mereka memiliki cara dalam menjaga warisan tersebut, yakni menjadikan kain tenun khas Tolaki sebagai pakaian pesta kebesaran adat. Hingga saat ini, tradisi menenun masih berkembang karena kecintaan masyarakatnya terhadap kain tradisional tersebut. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Sedang, boleh tahu namanya siapa? Ani. Ani. Mbak, ini sedang membuat motif kain apa nih? Khas Sulawesi Tenggara kan ya, Mbak ya? Iya. Ini motifnya apa nih, Mbak? Bombana. Bombana ya, Mbak? Memang tidak ada corak? Iya, polos. Oh, polos ya. Nah, ini untuk membuat satu kain ini prosesnya berapa lama pengerjaannya? 1 hari. 1 hari, 1 lembar. Buat Mbak dari umur berapa belajar membuat kain? 14. 14 tahun ya. Oke, terima kasih Mbak. Silahkan dilanjutkan kembali pekerjaannya ya. Nah, sekarang saya mau melihat ke pekerja lain di sebelah sana. Tampaknya dia memiliki corak yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yuk. Halo Mbak, Assalamualaikum. Boleh ganggu ya Mbak ya? Mbak, ini sedang membuat motif apa ini Mbak? Motif. Iya. Motifnya apa? Bombana atau Tolaki atau? Tolaki. Oh, Tolaki ya. Iya. Apa sih perbedaannya nih motif Tolaki ini dengan motif Bombana yang di sana, Mbak? Mungkin dari warna, kalau Iya, dari motif warna. Tolaki harus lebih terang atau seperti apa? Iya. Tolaki harus lebih terang ya? Iya. Makasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Setelah melihat proses pembuatan kain tenun khas Sulawesi Tenggara, sekarang kita lihat hasil yang jadinya yuk. Selamat siang, Bapak. Iya, siang. Bapak, tadi saya sudah lihat proses pembuatan ini dalam, Pak. Ada berapa macam sih sebenarnya, Pak, motif kain tenun khas Sulawesi Tenggara? Ada ini? 3 macam di sini. 3 macam, Iya, Pak. ada Yang 3 macam. seperti apa, Pak? Ini motif ini ada Tolaki. Oh, ini Iya. motif khas suku Tolaki Iya, ya? dulu. Ini ada garis-garis. Ini sebenarnya ini 7 garis-garis ini di sini Sulawesi Tenggara ada 7 kerajaan. Ada 7 kerajaan. Menurut dari keterangan dari ketua lembaga adat Sulawesi Tenggara. Ini ada ini Bombana motif ini. Bombana ini. Bombana ya, Pak? Coba. Ya, kalau biar nanti kita buka supaya di Bombana. tolong dibukakan. Oh, tapi sama ya, Pak? Motifnya memang di sebelah. Berbeda-beda dia punya motif. Artinya apa, Pak? Ada makna? Semua ada maknanya ini. Apa, Sebenarnya Pak, kalau ini tapi ini permisi dia. Ini gambar ini pohon beringin ini semua garis-garisnya sama juga. 7 garis ya, Pak ya, maksudnya di sama. 7 kerajaan. 7 kerajaan. Ini semua ada anunya ini. Semua ada apa maknanya ini. Ini Bu, ini. Selendang ya, Pak? Iya, selendang. Gini. Ya, Langsung sudah begitu gini? ya. Nanti dia itu pinggirnya di bordir. Oh, di bordir lagi ya, Pak ya? Cantik kan Bu? Ya, cantik anunya kurang.
Tolaki pada zaman dahulu memiliki simbol hukum adat bernama Kalosara. Simbol hukum adat ini digunakan oleh masyarakat suku Tolaki saat menyelesaikan perkara. Kalosara juga sebagai simbol persatuan dan hukum adat yang selalu hadir dalam kehidupan orang Tolaki, misalkan penyelesaian konflik, perkawinan, menyambut tamu, hingga menyampaikan undangan lisan. Kalosara berbentuk lingkaran yang terbuat dari 3 utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul dan diikat, di mana 2 ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar. Seperangkat kalosara hanya boleh dibawakan dan dijalankan oleh juru bicara atau pabitara dan tolea dalam prosesi adat. Dari informasi warga setempat, kami harus bertemu Bapak Aswan sebagai pemangku adat suku Tolaki, karena dia yang memiliki hak untuk memegang dan mempergunakannya jika diperlukan. Dipilih tiga kali dari arah ke kiri ke arah kanan, dari arah dalam menuju ke arah luar. Ini Pak, 3 pilihnya sendiri apa maknanya Pak? Nah, ini kan makanya bilang ada pemerintah. Ya, ada mulai dari presiden, kerajaan, dan pemerintah bawah. Kemudian Ya. kain putih ini Kain putih ini menandakan bahwa kesucian. Nah, maka setiap ini tetap hati yang bersih itu melaksanakan semua persoalan yang terjadi di masyarakat itu. Sehingga ini kain putih artinya menandakan kesucian. Kemudian Pak, untuk warna-warnanya sendiri apa ada Ini maknanya? warnanya hanya sebagai anu saja ini. Jadi untuk yang ini tidak ada makna ya, tidak Pak ada ya? maknanya ini. Hanya yang warna hitam saja ini. Hitam ini apa? Ya, artinya ini kan sebagai penutupnya juga ini, yang kunci tamayala ini dengan ini kalosara ini. Penutupnya ya Pak ya? Saja ini. Tapi memang bentuknya segi, Iya, segi 4. Iya, segi 4. Ketika proses pernikahan Ya. ini ditaruh di mana dan Ya, bagaimana ini Pak? umpamanya kita praktekkan saja. Ini kita mengangkat 3 kali ini. Ini. Umpamanya kita laksanakan ini. Terus turun. Jadi ini diangkat 3 kali ini. Kali. Nah, kemudian ini kaki ditekuk. Ditekuk ke bawah Iya, duduk. ke bawah ya. Baru kita dorong menuju ke pemerintah. Oh, menuju. Habis Itu untuk baru meminta izin ya, meminta Pak? izin kepada pemerintah. Saat ini, kalosara masih dilestarikan oleh masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, terutama dalam upacara adat perkawinan. Di tengah perbincangan, Bapak Aswan memberitahukan kepada kami bahwa nanti malam dia akan menghadiri prosesi adat peminangan suku Tolaki. Dengan senang hati, dia mengajak kami untuk melihat acara adat tersebut. Masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara menyimpan banyak keunikan dan kekayaan budaya yang khas. Salah satunya adalah sorume. Sorume merupakan jenis tanaman anggrek yang berserat sangat kuat, sehingga banyak dimanfaatkan untuk bahan baku anyaman. Mereka menghasilkan anyaman untuk acara-acara adat Tolaki, seperti tikar adat, kopiah, dan alas kalosara. Tikar sorume merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Konawe sejak dulu kala dan disakralkan oleh suku Tolaki. Benda ini biasanya digunakan sebagai pengalas peletakan-peletakan adat pada pernikahan atau acara adat lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Boleh tahu dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Sui. Ibu Sui. Ibu sedang membuat apa ini, Bu? Tikar khas suku Tolaki? Iya, asli Tolaki. Asli Tolaki. Ada corak-corak khusus, Bu? Ada, Bu. Seperti Yang apa? seperti itu. Ya, itu sudah, iya. Ini sudah itu, iya. khas suku Tolaki ya, Bu ya? Ya, ada yang biasanya, ada yang merah. Merah? Itu khas Tolaki. Kalau warna-warna yang hijau. Ini kalau ini yang kuning kan ini warna asli. Asli. Jadi Iya. kuning warna asli, tapi ada warna-warna lain. Iya, hanya yang warna ini hijau. Ada juga yang merah. Merah. Yang seperti itu. Tapi memang warna-warnanya cerah ya, Bu ya? Iya, iya. Ini, Bu, kalau yang Iya. untuk digunakan prosesi adat. Ya, prosesi adat ini nih, yang kalau khususnya kita Tolaki, sudah ini mie tikar yang digunakan. Kalau ada acara pernikahan, Pernikahan ya, ya, Bu, ini mie yang dipakai. Karena ini barangkali simbolnya ini adat Simbolnya. Konawe, iya. Ini digunakan untuk kedua mempelai? Iya, biasanya kan biasa satu, sebelah di sini laki-laki, sebelah di sini perempuan. Gitu. Iya. Ini, Bu, kemudian detail-detailnya ini Kalau pembuatannya ini seperti yang apa? dipasangkan saja model-model. Memang kalau untuk pernikahan Iya, pernikahan. ada detail-detail seperti ini ya, Bu ya? Iya, Untuk harus membedakan. begitu. Ada juga biasanya ada topinya pakai Ada topi dari dari ini, dari bahan ini. untuk membuatnya sendiri, Bu, berapa lama nih Nah, pengerjaannya? ini kalau saya bikin, kalau tidak ada yang saya kerja lain, biasa 3 minggu. 3 minggu ya, Bu? Iya, Ibu selesai. sendiri yang membuat? Iya, saya sendiri. Karena ini bahan bakunya agak keramat. Kalau poncari itu artinya salah jalan juga biasa kena angin itu hujanan di hutan, karena hutan lindung biasanya tumbuh ini. Tidak sembarang tumbuh ini. Berarti, Tikar yang bahan memiliki bakunya juga nilai memang sosial, berbeda ya, Bu ya? Ya, religius, memang berbeda dengan estetika, Karena dan nilai ikan ekonomi bahan ini bakunya masih tidak ada di memakai lingkungan bahan sini. pewarna untuk Ya, membuatnya Kabupaten khas. Konawe banyak. Tapi kalau Warna ini dominan hanya kuning Kabupaten keemasan Kolaka. adalah murni Tempatnya dari ini warna tumbuh. anggrek hutan itu sendiri. Berarti, bahan bakunya juga memang berbeda ya, Bu ya? Sayangnya, memang berbeda tikar dengan ini kabarnya terancam Karena punah ini bahan lantaran bakunya bahan masih baku ada di pembuatan lingkungan tikar sini. mulai langka. Jadi memang untuk pernikahan di suku Tolaki Iya. biasanya menggunakan tikar ini Tikar yang akan ini. digunakan oleh kedua mempelai, Ada- terbuat dari akar apa, Bu? tadi? Sorume, dari sorume. Dari sorume. Dari sorume. Tuh, jadi iya. seperti ini. Iya. Jadi memang motifnya Iya, sebenarnya ini cukup artinya sama, cuma motif-motif ini saja kita kasihkan. memiliki detail tersendiri untuk pernikahan. Malam pun tiba, kami menuju ke lokasi di mana diadakannya prosesi peminangan khas suku Tolaki. Prosesi peminangan suku Tolaki merupakan acara yang sangat sakral. Acara tersebut tidak hanya menyatukan dua hati antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi lebih jauh juga melibatkan unsur pemimpin atau pemerintahan, unsur pelaksana atau pemangku, dan perangkat lembaga adat, serta unsur rakyat, yakni juru bicara keluarga mempelai perempuan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Bapak Aswan. Pertama, dia harus duduk berhadapan dengan unsur pemerintah untuk meminta izin apakah prosesi peminangan tersebut sudah bisa dilaksanakan atau belum. Kedua, dia harus duduk berhadapan dengan putobu atau orang yang dituakan untuk dijadikan tokoh adat. Kepada putobu, Bapak Aswan meminta bimbingan jika dalam pelaksanaan prosesi adat terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian dari juru bicara pihak mempelai laki-laki, maka yang berhak untuk membenarkan adalah tokoh adat. Ketiga, Bapak Aswan harus berhadapan dengan Pabitara
atau juru bicara pihak mempelai perempuan untuk mempertanyakan apakah seluruh keluarga pihak perempuan sudah mengetahui dan menyaksikan langsung di tempat tersebut. Jika ketiga unsur sudah menyatakan persetujuannya dan seluruh tahapan selesai dilaksanakan, maka calon pengantin perempuan sudah diperkenankan keluar dari kamarnya untuk bertemu dengan calon pengantin laki-laki dan melakukan tukar cincin. Usai menyaksikan prosesi pengantin adat suku Tolaki, kami berbaur bersama keluarga pengantin dan para tamu undangan untuk berlenggak-lenggok mengikuti alunan musik. Masyarakat Tolaki menyebutnya tari lulo. Tarian ini biasanya dilakukan oleh kaula muda sebagai ajang perkenalan. Namun kini, tari lulo juga kerap disuguhkan saat ada tamu kehormatan sebagai tanda persahabatan antar masyarakat Kota Kendari dengan pendatang. Gerakan tari lulo tidaklah rumit. Para penari harus berpegangan tangan satu sama lainnya, membentuk lingkaran yang saling menyambung.